らっしゃいませ。こんばんは。ご注文決まりでしたらマイクに向かってどうぞ。普通のチキンカツカレー。チキンカツカレー。はい。はい。で、量と辛さ普通で。量と辛さは普通で。はい。はい。と、イカサラダ。イカサラダお一つ。はい。と、ゆで卵。ゆで卵トッピングで。はい。はい。以上で。以上で、サラダがドレッシング3種類から選べて、オリジナルドレッシング、ごまドレッシング、ノンオイルドレッシングからお選びいただけます。どれにごまで。ごまで。はい。はい。では、確認だけさせていただきますね。チキンカツカレーのお弁当の量辛さ普通お一つ、野菜サラダにイカとゆで卵のトッピングのごまドレッシングお一つ以上でよろしかったですか？はい。はい、ではお会計が1237円です。お会計現金でよろしかったですか？はい。ではできましたらお車までお持ちいたしますので、空いてるスペースにお止めになってお待ちください。はい。では先生いたします。お待たせいたします。こちらがサラダですね。はい。先に失礼します。こちらカレーのお弁当です。失礼いたします。お会計が1237円です。1237円。はい。1300円で。1300円で。はい。お借りいたします。カードが挿入されていません。63円のお返しですね。少々お待ちください。はい、すみません。63円のお返しになります。お確かめください。はい。どうもありがとうございました。お気をつけて。Hai teman-teman, bertemu kembali bersama saya Denny Kwok. Masih tetap di acara Timeline YouTube dengan tema yang sama seputar kehidupan di Jepang. Kali ini saya ingin mengajak teman-teman untuk melihat bagaimana proses penjualan makanan di Jepang. Teman-teman sekalian tentu tahu banyak sekali makanan dijual di Jepang ini, baik yang itu asli makanan Jepang maupun yang berasal dari luar Jepang, dari Amerika atau negara-negara Eropa seperti McDonald, Kentucky, pizza ya teman-teman sekalian, atau negara-negara yang berasal dari negara India seperti kare, atau dari Sri Lanka seperti kebab. Banyak sekali jenis-jenis makanan yang dijual di Jepang, dan ini bisa terdapat di mana-mana. Kita bisa temukan di mana-mana, kita bisa jumpai di mana-mana teman-teman sekalian. Tapi dalam hal ini saya ingin ingin mengajak teman-teman untuk melihat bagaimana proses penjualan makanan-makanan tersebut. Seperti kita ketahui teman-teman bersama ya, di Indonesia juga saya rasa demikian, bahwa ada waktu sibuk dan juga ada waktu senggang atau waktu lenggang. Dimana di waktu sibuk itu kita kalau datang ke suatu tempat itu harus antri. Kita harus menunggu karena banyak orang yang ingin membeli makanan di tempat tersebut. Dan karena dalam waktu lenggang biasanya kita tidak memerlukan waktu lama karena pengunjungnya juga sedikit. Nah, yang ingin kita bahas saat ini adalah bagaimana bila kita membeli makanan di saat waktu yang sibuk. Dan biasanya kalau di Jepang ini teman-teman sekalian, waktu yang sibuk itu adalah waktu jam makan siang dan waktu istirahat, yaitu jam sepulang kerja, yaitu di atas jam 6 biasanya seperti itu teman-teman sekalian. Nah, bagaimana cara kita mengatasi pembelian di waktu jam-jam sibuk? Karena begini teman-teman sekalian, biasanya kita kalau belanja di dalam jam-jam sibuk ini, biasanya pengunjungnya pasti sangat padat. Karena pengunjungnya sangat padat, jadi kita juga harus menunggu ya, minimal ya 2-3 orang, atau
kadang-kadang bisa sampai 10 orang. Dapat teman-teman bayangkan berapa waktu yang kita habiskan, berapa banyak waktu kita yang terbuang apabila kita harus antri di dalam menunggu sampai kita bisa memesan makanan kita. Saya kasih contoh teman-teman ya. Bila suatu saat kita sedang dalam perjalanan dan bisa itu sebuah janji, bisa itu kita dalam pekerjaan, nah di mana waktunya sudah ditetapkan. Dan kebudayaan di sini teman-teman, waktu itu adalah suatu hal yang penting dan janji itu juga merupakan suatu hal yang penting. Budaya Jepang sangat menghargai janji. Jadi di Jepang ini tidak ada kalau udah janji jam 8:30, datangnya jam 11:30, itu nggak ada teman-teman. Dan biasanya kalau rakyat Jepang sendiri, orang Jepang sendiri, apabila dia berjanji, dia pasti akan datang tepat waktu. Dan kebanyakan malah lebih cepat dari waktu yang ditentukan. Jadi kalau janjinya jam 8:30, biasanya mereka jam 8 juga sudah sampai. Nah, jadi apabila di Jepang ini teman-teman sekalian berjanji atau sudah membuat komitmen untuk bertemu dengan seseorang, waktunya sudah ditentukan. Jadi jangan coba-coba untuk molor ya teman-teman ya, karena nanti itu bakal menjadi masalah trust, masalah kepercayaan, yang kalau bahasa Jepang disebut shinyu dekinai katanya. Jadi udah kepercayaan di sini merupakan hal yang sangat penting ya teman-teman. Jadi kembali ke pokok masalah, ke contoh yang saya berikan tadi. Jadi apabila suatu saat kita sedang dalam perjalanan teman-teman, kita ada janji dengan seseorang, atau kita ada kontrak yang harus kita kerjain, atau kita ada janji mesetsu ya teman-teman ya, wawancara. Biasanya kalau di Jepang ini biasa ya, mesetsu, cari kerja, wawancara, segala macam, dan waktunya sudah ditentukan. Sedangkan di dalam perjalanan teman-teman, tiba-tiba kita merasa haus, tiba-tiba kita merasa lapar. Bagaimana nih teman-teman? Nah, kalau kita ingin singgah ke suatu tempat membeli makanan, ya untung-untung kalau enggak di waktu sibuk ya teman-teman ya, kita langsung bisa cari tempat parkir. Kalau di dalam waktu sibuk biasanya parkirnya penuh teman-teman, dan kita harus menunggu sampai ada orang yang keluar baru kita bisa masuk menggantikan. Nah sampai di situ kita harus masuk ke dalam. Nah sampai di dalam biasanya kita juga harus antri. Untung-untung yang antri di depan kita cuma 2-3 orang, tiba-tiba kita ada masuk ke dalam yang antri udah 10 orang. Jadi kita adalah orang yang ke-10 baru bisa mendapat ke depan counter untuk memesan makanan. Dan untung-untung juga yang di depan kita itu bisa cepat memesan makanan. Bayangkan aja teman-teman, kalau yang di depan kita semua itu belum tahu apa yang mau dibeli, belum tahu apa yang makan. Jadi dia harus melihat dulu menunya, puter dulu. Dan kadang-kadang menunya juga bukan satu menu, sampai 2, 3, 4 menu. Dikalikan berapa orang di depan kita, berapa banyak waktu kita yang terbuang teman-teman. Dan waktu kita ini udah ditetapkan, waktu kita ini udah ditentukan. Jam sekian kita harus sampai di tempat tujuan. Bisa kebayang nggak gimana bete-nya tuh teman-teman? Bisa kebayang nggak bagaimana bad mood-nya itu teman-teman? Ini kepala rasanya udah mau pecah tuh teman-teman, bawaannya mau marah aja. Rasanya begitu teman-teman. Nah untuk di saat-saat seperti ini, biasanya pihak-pihak penjual makanan, restoran itu menyediakan fasilitas yang namanya drive. Jadi drive ini ya seperti juga di Indonesia teman-teman ya, ada fasilitas take out ya, delivery gitu ya. Nah di Jepang salah satu yang spesialisasi di Jepang ini adalah fasilitas drive. Aslinya drive ini adalah take out. Cuman drive ini kita tidak perlu masuk ke dalam, cukup menunggu di kendaraan kita ke tempat yang telah ditentukan, bicara di depan mic, pesan makanan apa yang mau kita pesan. Saya pesan ini, saya pesan makanan yang ini, lalu kepengen minum apa, saya pesan minuman yang ini. Nah setelah itu dari pihak penjual pasti memberitahu kepada kita berapa yang harus kita bayar. Nah setelah itu kita cukup menunggu teman-teman. Nah setelah kita pesan itu, makanan kita akan langsung dibuat. Dan otomatis ini akan mempersingkat jauh waktu kita daripada kita harus masuk ke dalam dan kita harus menunggu dulu memesan baru makanan kita dibuat. Dan selama masa tunggu ini teman-teman,
kita bisa melakukan aktivitas privasi kita sendiri, bisa menelepon relasi kita, bisa mengerjakan tugas-tugas kita, atau ya bisalah kalau mau telepon pacar juga masih bisa, atau mau gombalin siapa gitu masih bisa, mau chat-chattingan juga masih bisa. Jadi waktu kita tersedia untuk privasi selama makanan kita dibuat. Nah, otomatis teman-teman sekalian, waktunya juga kan menjadi lebih singkat karena itu tadi kita tidak usah antri lagi. Jadi makanan kita langsung selesai, diantar ke tempat kita bayar, selesai, kita langsung pergi. Praktis tuh teman-teman. Dan selain itu teman-teman, saya kasih tahu ya, fasilitas drive ini memberi kita keuntungan di harga. Kenapa? Karena di pemerintah Jepang sendiri telah menentukan, yaitu pajak pembelian makanan untuk makan di tempat dengan pajak pembelian untuk yang dibawa pulang atau take out itu berbeda teman-teman. Pajak makanan yang kita beli untuk dibawa pulang itu lebih murah daripada kita makan di tempat. Kenapa bisa begitu? Pemikiran logikanya adalah seperti ini teman-teman. Apabila kita membeli makanan, kita memesan lalu kita makan di tempat, pihak pemilik restoran pasti harus menyediakan jasa atau membayar tenaga karyawan untuk membersihkan tempat tersebut, untuk merapikan tempat tersebut. Belum lagi teman-teman, biasanya di tempat-tempat tersebut itu ada menyediakan wifi gratis. Dan wifi ini kan harus dibayar teman-teman, per bulannya berapa. Dan ini otomatis menambah pengeluaran restoran tersebut. Nah, jadi apabila kita membeli secara take out order, membeli langsung membawa pulang, dan ini menghemat pihak restoran jauh daripada kita makan di tempat tersebut. Dan disitulah letaknya kenapa pajak kita menjadi bisa lebih murah. Dan pajak ini berpengaruh sekali, terutama di Jepang ya teman-teman ya, hampir semua barang itu dikenai pajak, dan pajak ini berpengaruh sekali kepada harga. Jadi otomatis apabila kita melakukan fasilitas drive ini, kita membeli order secara drive ini, ya kita bisa mendapat harga lebih murah daripada kita membeli di dalam. Dan satu lagi teman-teman, keuntungan kita memakai sistem drive, kita bisa melatih bahasa kita. Kita bisa tahu apa yang kita ucapin itu mereka ngerti apa enggak. Ya bagi teman-teman yang baru belajar bahasa Jepang, apa yang diucapkan mereka bisa nggak ngerti, berarti teman-teman bisa tahu kalau teman-teman juga masih payah dalam bahasa Jepangnya. Jadi itu. Tapi teman-teman, kalau melihat keadaan di negara kita atau sistem penjualan di Indonesia, kayaknya sistem penjualan seperti ini masih belum bisa. Kenapa saya bilang begitu? Karena di Indonesia sendiri sistem penjualannya itu masih fleksibel. Artinya antara penjual dan pembeli itu masih bisa saling toleransi, masih bisa saling tawar, bukan masalah harga teman-teman ya, masih bisa tawar menawar. Contoh gampangnya adalah seperti ini teman-teman. Kentucky teman-teman, tentu tahu Kentucky karena di Indonesia juga ada Kentucky, di Jepang juga ada Kentucky. Nah, kalau kita beli Kentucky di Indonesia teman-teman, satu paket yang isinya 4 potong ayam, itu apabila kita beli di counter ya, di tempat pemesanan, Mbak saya pesan Kentucky 4 potong, itu kita bisa milih, Mbak saya nggak mau dada, Mbak saya nggak mau paha, Mbak saya nggak mau sayap. Jadi isi di dalamnya kita masih bisa milih, dan itu diterima oleh pemilik toko, pemilik restoran siap saji Kentucky. Tapi di Jepang teman-teman, hal seperti itu tidak dibenarkan dan tidak diizinkan. Jadi apabila teman-teman pergi ke gerai Kentucky di Jepang, teman-teman melihat di situ ada paket 4 potong, lalu jadi teman-teman tidak bisa menawar lagi. Jadi apa yang ada di situ ya itulah, dan dari situlah mereka menetapkan harganya. Jadi sebagai pokok bahasan kita, apabila kita membeli secara drive, kita biasanya drive itu ada tempat ya teman-teman ya, disediakan tempatnya sendiri. Apabila kita datang ke tempat tersebut, biasanya sudah ada gambarnya itu teman-teman, sudah ada gambarnya, menunya apa-apa aja di situ, juga udah tertera harganya, dan itu tidak bisa kita rubah-rubah teman-teman. Jadi apa yang ada di menu itu ya seperti itulah
Kita tidak bisa tawar-menawar lagi. Jadi kalau seandainya di Indonesia, kita cerita di Indonesia teman-teman ya, seandainya saja kita memesan bakso ya teman-teman ya, lalu bakso kita lihat ada bakso, kita pesan, bang saya pesan baksonya, nggak pakai mie, nggak pakai cabai, nggak pakai daun sawi, wah tentu akan menjadi masalah teman-teman. Nah kalau di Indonesia yang seperti itu sah-sah saja, tapi kalau di sini, wah yang begitu bisa jadi berabi teman-teman, bisa menjadi masalah bagi teman-teman sekalian. Jadi saya rasa kalau sistem seperti ini kalau di Indonesia masih jauh dan masih belum bisa diterapkan, ya ini sekalian juga usulan kepada teman-teman sekalian, apabila datang ke Jepang ingin lebih praktis dan juga bisa mendapat keuntungan, silahkan coba cara drive yang saya tunjukkan kepada teman-teman sekalian saat ini. Terima kasih atas perhatiannya. Tonton kembali acara saya dan jangan lupa subscribe untuk bisa melihat kembali tampilan saya berikutnya bersama saya Denny Kwok. Ciao.